Selamat datang kembali di YouTube channel Ripa AJP. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang harus kamu pahami ketika menghadapi UTBK. Jadi hal-hal yang kita bahas ini adalah pendapat dari pribadi saya, kemudian pendapat dari beberapa tim inspirator nasional yang baru saja melaksanakan UTBK tahun kemarin dan mendapatkan hasil lulus di PTN yang mereka inginkan. Nah, jadi hal-hal yang kita bahas adalah kira-kira ketika menghadapi soal, apakah lebih baik kamu isi semua atau kamu kosongkan. Kemudian ketika pelaksanaan UTBK-nya, kendala apa yang kamu hadapi. Kemudian kalau jumpa soal sulit seperti apa. Kemudian kalau bagaimana dengan waktunya, apakah cukup atau kurang. Nah, jadi beberapa hal yang akan kita bahas ke depan di video ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut ini sudah saya surveikan kepada para inspirator nasional. Mereka adalah teman-teman yang lulus pada UTBK SBMPTN 2019. Jadi bisa dikatakan beberapa hal berikut ini adalah tips dari mereka yang telah lulus di SBMPTN. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, persiapan kamu pada saat menghadapi ujian UTBK, apakah memperdalam materi yang dikuasai atau mempelajari materi yang baru? Nah, ternyata jawaban mereka 63,3% memilih memperdalam materi yang dikuasai dibanding mempelajari materi yang baru. Jadi mempelajari materi yang baru hanya 36,7%. Jadi kembali ke kamu, apakah kamu akan memperdalam materi yang dikuasai atau mempelajari materi yang baru? Ini adalah gambaran para pejuang PTN tahun sebelumnya yang telah berhasil lulus. Ternyata mereka lebih memilih ke memperdalam materi yang dikuasai. Pertanyaan kedua adalah, kendala apa yang kamu hadapi ketika pelaksanaan ujian UTBK? Nah, di sini pertanyaan lebih ke arah apakah bermasalah pada mental atau fisik. Mental di sini kita sebut adalah apakah grogi, gemetaran, ataupun ngeblank pada saat ujian, atau secara fisik lelah, ngantuk, pusing. Nah, ternyata mayoritas menjawab 63,3% itu secara fisik lelah, ngantuk, pusing. Nah, jadi mungkin ini tips yang perlu diperhatikan pada saat UTBK nanti. Kamu jangan sampai berkendala pada fisik. Mungkin alangkah lebih baiknya, walaupun sederhana ataupun sepele, tapi sarapan dari rumah itu penting, istirahat cukup beberapa hari sebelum UTBK itu penting. Jadi kamu harus perhatikan itu. Jangan kamu sudah beberapa hari, beberapa minggu, berbulan-bulan belajar untuk UTBK. Pada saat UTBK-nya, ketika kamu berkendala pada fisik, akhirnya waktu kamu banyak terbuang dan kamu tidak konsen untuk menjawab soal-soal pada UTBK. Tidak kalah penting juga 36,7% perihal mental. Ini pasti normal dihadapi setiap pelajar ketika mereka grogi, gemetaran, atau ngeblank. Tapi kamu harus punya solusi sendiri. Kamu harus bawa santai, relax dulu, tenangkan pikiran dulu ketika menghadapi UTBK. Karena kalau kamu mengalami hal-hal seperti ini dan akhirnya ngeblank, ini juga bakal tidak baik untuk hasil UTBK kamu nanti. Ini kendala yang sangat penting kamu pahami. Selanjutnya, ketika kamu mengerjakan soal UTBK, apakah mengerjakannya secara beruntun atau secara acak? 65,3% menjawab secara beruntun. Tetapi ada juga sebanyak 34,7% yang menjawab secara acak. Mungkin ini relate dengan pertanyaan selanjutnya. Pada saat mengerjakan soal UTBK yang tergolong sulit, apakah kamu melewatinya atau tetap mengerjakannya? Sebanyak 73% melewatkan soal sulit dan 26,5% tetap mengerjakan soal sulit. Nah, jadi ternyata mayoritas ketika jumpa soal sulit mereka skip. Nah, jadi mungkin yang dimaksud tadi secara acak. Jadi ketika jumpa soal sulit mereka skip dulu, kemudian mereka mencari soal-soal yang mereka rasa ini mampu mereka kuasai. Kenapa? Mungkin pertanyaan selanjutnya relate dengan pertanyaan tersebut. Ketika kamu mengerjakan soal UTBK, apakah banyak waktu yang tersisa atau kekurangan waktu? Sebanyak 55%, lebih dari setengahnya menjawab kekurangan waktu. Sebesar 44,9% menjawab banyak waktu tersisa. Mungkin ini juga yang harus kamu amati ketika nanti
kamu punya banyak waktu yang tersisa, kamu bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Tetapi ketika kamu kekurangan waktu, ini takutnya banyak soal yang seharusnya kamu bisa kamu kerjakan, tapi tidak ada waktu lagi mengerjakannya. Jadi memang menurut saya sangat baik apabila ketika soalnya sulit itu kamu skip terlebih dahulu, cari dulu soal yang memang kamu mampu mengerjakannya. Tetapi ini tergantung metode ataupun persoalan pada saat UTBK 2020 nanti ya. Kalau dia sama di 2019 mungkin kamu bisa skip, tapi kalau berbeda kamu lihat nanti. Selanjutnya, pada saat waktu ujian telah hampir selesai, apakah kamu mengisi semua lembar jawaban atau mengosongkan? Nah, ini penting nih. Nah, jawabannya adalah 93,9% itu memilih untuk mengisi seluruhnya, sedangkan sisanya mengosongkan. Jadi ketika dihadapkan pertanyaan ini, kita harus tahu basicnya dulu. Jadi basicnya adalah, kalau yang digunakan adalah metode penilaian item response teori. Tahap pertama penambahan poin standarnya, tahap kedua adalah mengklasifikasi soal apakah termasuk kategori standar atau kategori mudah atau kategori sulit. Nah, selanjutnya memberikan bobot pada tiap karakter soal. Nah, jadi kalau soal nomor 1 dijawab oleh sedikit peserta, maka soal tersebut masuk kategori sulit. Nah, bobotnya pun tinggi. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau kamu asal-asal ngisinya dan banyak yang salah, soal itu bisa jadi tinggi bobotnya dan menguntungkan bagi mereka yang benar. Tetapi mayoritas itu ternyata mengisi seluruhnya. Jadi kalaupun saran saya pribadi, ketika kamu ingin mengisi seluruhnya, saran itu jangan asal tebak. Artinya belum baca soalnya langsung ditebak, lebih baik jangan. Kalau bisa dijawab, dikerjain dulu soalnya. Kalaupun memang tidak menemukan jawabannya, setidaknya kamu sudah mengeksekusi beberapa pilihan, misalnya antara pilihan A dan C. Nah, mungkin tebakan seperti itu jauh lebih baik dibanding tebakan secara acak tanpa membaca soal. Selanjutnya, ketika hari pelaksanaan UTBK, apakah kamu membawa kendaraan atau tidak membawa kendaraan? Nah, ini walaupun sederhana ataupun sepele, tapi ini juga penting. Ternyata 67% memilih tidak membawa kendaraan, kemudian 32% membawa kendaraan. Nah, ini tergantung lokasi kamu, tergantung daerah tempat di mana kamu mendapatkan lokasi UTBK. Itulah pentingnya H-1 kita survei dulu, kita lihat dulu apakah memang tempatnya seperti apa, cocok tidak, nyamannya seperti apa, bawa kendaraan atau tidak. Kalau bawa kendaraan, kamu harus melihat parkirnya di mana, bahkan kamu lebih survei mendetail lagi toiletnya, tempat makannya, tempat ibadahnya, kemudian kelasnya, itu semua kalau bisa disurvei. Kenapa? Ini juga mempengaruhi secara mental. Jadi ketika kamu memahami seluruh tempatnya, itu akan membuat kamu lebih tenang. Yang pasti prioritas utama tempatnya, ruangannya kalau bisa kamu tahu. Tapi tidak semua tempat itu langsung bisa melihat ruangan, hanya bisa melihat gedungnya, karena gedungnya mungkin dikunci, ditutup aksesnya. Tapi kamu bisa tanya di mana kelasnya, mungkin sama orang di sana atau penjaga di sana yang bisa kamu tanyai. Selanjutnya adalah, menurut kamu pada saat pengerjaan TPS itu subtes apa yang tersulit? Nah, ini jawabannya cukup variatif. Jadi 18,4% itu menjawab pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian 26,5% itu menjawab kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemudian 26,5% kemampuan penalaran umum, 28,6% itu menjawab pengetahuan kuantitatif. Jadi ini hampir merata. Subtes pada TPS apa yang tersulit, ternyata kepada mereka yang telah lulus itu hampir merata ya. Tapi yang paling tinggi pengetahuan kuantitatif. Kemudian pada subtes TPS, apakah nilai hasil UTBK kamu tertinggi? Nah, ternyata yang tertinggi itu adalah di pengetahuan kuantitatif dan kemampuan penalaran umum. Nah, jadi ini sedikit sedikit tersinkron dengan
TPS apa yang tersulit gitu, subtes apa yang tersulit. Subtes yang tersulit pada survei ini itu di kemampuan penalaran umum dan pada pengetahuan kuantitatif. Nah, ketika dilihat nilai hasil UTBK yang tertinggi, mayoritas memang kemampuan penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi mungkin ini relate dengan bahwasanya IRT tadi ya, yang pada saat klasifikasi soal yang sulit mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Nah, jadi ternyata ketika mereka berhasil menjawab soal yang sulit, yang mereka rasa subtesnya sulit, ternyata hasil UTBK mereka dapat yang tertinggi pada bidang tersebut. Nah, jadi mungkin ini sebagai tips. Jadi kamu kalau bisa berhasil mengerjakan soal yang pada saat tahapan penilaian di klasifikasi sulit, maka bobot yang kamu dapatkan tinggi. Jadi berjuanglah untuk menjawab soal-soal yang masuk kategori sulit. Kemudian ketika pengumuman kelulusan peserta SBMPTN, apakah kamu lulus di pilihan pertama atau kedua? Nah, ini udah real ya, artinya sudah dapat hasilnya lulus, dan ternyata 73% itu lulus di pilihan pertama, sekitar 26,5% itu lulus di pilihan kedua. Jadi sering pernyataan keluar bahwasanya pilihan kedua itu tidak mungkin lulus. Ya, ini cukup menjawab ya, ternyata di pilihan kedua peluang lulus juga ada. Kalau saya lebih kembali kepada persaingan, daya saing, kemudian pembobotan karakteristik peraturan di tiap prodi, di tiap PTN, kembali ke situ. Jadi bukan berarti tidak mungkin lulus di pilihan kedua, apalagi kalau pilihan 1 dan pilihan 2 kamu punya jarak daya saing yang cukup bagus, maka peluang pasti terbuka. Selanjutnya, apakah hasil skor UTBK kamu sesuai yang diharapkan atau tidak? Ternyata 57% sesuai harapan dan 42% itu tidak sesuai harapan. Nah, jadi ini jadi gambaran bagaimana kamu berjuang selama ini. Ternyata mayoritas itu mendapatkan hasil yang sesuai harapan atau sesuai latihan mereka. Jadi penting sekali untuk melatih kemampuan kamu, meningkatkan kemampuan kamu agar kamu mendapatkan skor yang sesuai harapan kamu. Jadi demikian hasil survei terhadap mereka yang sudah lulus SBMPTN. Semoga pernyataan dan beberapa pertanyaan ini membantu kamu untuk menghadapi UTBK. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan subscribe YouTube channel Ripa JP karena bakalan banyak video bermanfaat lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan kamu bisa lulus di PTN yang kamu inginkan.